Praktik pembelajaran kedua PPG dalam jabatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya tahun 2023 oleh Ridwan Syukur Harefa, SPD. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Pak. Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pada pembelajaran kita hari ini dapat diberkati oleh Tuhan dan seturut dengan kehendak-Nya di atas kerajaan surga. Kita minta kesediaan salah satu dari teman kalian, si Joshua, untuk kita dalam doa. Silakan. Baik, teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu, yang dimana Engkau telah menolong dan menjaga kami dari perjalanan hingga sampai di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat Joshua. Bapak akan mengecek kehadiran Anda semua. Silakan nanti dijawab kalau hadir, dan kalau tidak hadir dijawab absen ya. Arif Fulu, Hadir, Pak. Afri Jalaiya, semua sudah hadir. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Bapak undang semua berdiri. Baik, sekarang kita masuk pada materi kita hari ini. Materi kita hari ini perkalian matriks. Jadi minggu yang lalu kita sudah mempelajari operasi penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Siapa yang masih ingat syarat-syarat untuk menjumlahkan, salah satu syarat untuk menjumlahkan dan mengurangkan matriks? Siapa yang masih ingat? Silakan. Ya, silakan. Davi. Syarat menjumlahkan dan mengurangkan matriks yaitu satu, baris dan kolom harus sama. Kasih tepuk tangan buat si David. Jadi itu salah satunya itu sudah benar, yaitu prasyaratnya adalah harus baris dan kolomnya sama antara matriks pertama dengan matriks kedua, baru bisa dioperasikan. Nah, jadi untuk hari ini kita akan masuk pada perkalian matriks. Yang pertama yang harus dipahami untuk perkalian matriks, kompetensi yang harus Anda dapatkan nanti pada materi kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan matriks dan kesamaan matriks. Indikator ya yang harus kita capai pada hari ini, yang pertama ya, menentukan operasi perkalian skalar dengan matriks. Tujuan pembelajaran kita hari ini, itu tujuannya di atas. Bapak minta kesediaan salah satu teman kalian membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Barangkali bisa nggak jelas ini, jelas seperti yang diajarkan, baik. Si Arif silakan dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan diskusi mengenai perkalian matriks dengan skalar, peserta didik dapat menentukan operasi perkalian skalar dengan matriks secara tepat dan responsif. Ya, terima kasih kepada temanmu si Arif dulu. Jadi metode kita hari ini yang Bapak gunakan yaitu metode inquiry term.
bimbing. Jadi nanti peserta didik akan dibagi dalam kelompok. Minggu yang lalu kita sudah membentuk kelompok. Jadi nanti hendaknya silakan bergabung melalui kelompok minggu yang lalu untuk bisa lebih cepat nanti kita berdiskusi. Nah, jadi setelah nanti Bapak bagikan LKPD, Anda nanti semua akan mendiskusikan yang sudah Anda lihat nanti melalui cuplikan video dengan juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang tutorial cara perkalian matriks. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu terlebih dahulu, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri matriks yang bisa dikali. Berikut contoh soalnya. Di sini ada dua buah matriks yang akan dikalikan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah kedua matriks ini bisa dikali atau tidak? Untuk mencari tahu apakah kedua matriks ini bisa dikali atau tidak, itu terletak pada ordonya. Perhatikan ordo untuk matriks yang pertama ini. Ingat, ordo itu baris kali kolom. Untuk matriks yang pertama, dia berordo. Perhatikan barisnya ada 1, 2, 3, barisnya ada 3, dan untuk kolomnya yaitu 1, 2, kolomnya ada 2. Itu artinya dia berordo 3 kali 2. Matrik ini bisa dikali atau tidak, itu dia terletak di angka bagian tengah ini. Jika angka bagian tengah ini sama, itu artinya kedua matrik ini bisa dikali. Video tadi sudah bisa membuka cakrawala Anda nanti untuk menyimak, memahami, dan mencari permasalahan dari yang Bapak buat di LKPD. Dan di kelompok Bapak akan membagikan LKPD-nya. Kita kumpul bersama. Waktu untuk berdiskusi itu durasinya 40 menit. Teman-teman kalian kalau dipilih ya negatif 1. Kelompok 2 akan disajikan hasil yang sudah didapat selama berdiskusi. Kepada kelompok kami telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil yang kami telah diskusikan bersama kelompok kami. Baik, harap perhatian buat teman-teman dari kelompok lain supaya memperhatikan hasil yang telah kami rangkum atau soal yang telah diberikan kepada kami dan telah kami diskusikan dengan kelompok 2 atau kelompok kami, dan hasilnya kami akan jelaskan. Pertanyaan telah terbukti. Oke, bagaimana dengan soal nomor 1? Apakah ada dari kelompok lain yang bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan? Kami persilakan. Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Jadi sudah terbukti. Kalau ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi dari soal yang kedua yang telah kami jawab, jika ada pertanyaan kami persilakan. Bagaimana? Kami jawab, mohon dimaklumi. Kita sama-sama belajar, kan sama-sama mengajar. Baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Luar biasa presentasinya hari ini. Sekarang kita beri kelompok 3 ya. Kelompok 3 Joshua. Nah.
Perhatikan kawannya. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami dari kelompok 3, yang dimana kami akan membahas tentang kegiatan kedua yang berisi atas 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, matriks A yang memiliki elemen yaitu 1, 5, 2, 6 dan berordo 2 kali 2, dan B memiliki elemen 9, 7, 4, 3 dan berordo 2 kali 2, sehingga menghasilkan hasil yaitu 87. Kegiatan 2 dalam pertanyaan kedua, jika ada pertanyaan dari kawan-kawan semua yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Tepuk tangan buat kelompok. Luar biasa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ya, Bapak minta kesediaan 2 orang temanmu memberi rangkuman materi kita hari ini, kemudian bagaimana refleksi metode pembelajaran kita hari ini pada materi khususnya perkalian matriks. Dari kelompok 1 disilakan. Apa yang menjadi rangkuman untuk pertemuan pertama atau yang menjadi inti dari pembelajaran ini yang saya dapatkan ada 2 poin utama. Yang pertama, bahwa matriks dengan skalar merupakan perkalian bilangan konstanta dengan semua elemen matriks, dan yang kedua adalah perkalian 2 matriks merupakan baris dikali kolom. Itu saja yang menjadi rangkuman yang saya pelajari pada pertemuan kali ini. Refleksi. Baik, yang menjadi refleksi pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, belajar matematika dengan berbeda-beda metode pembelajaran ternyata menyenangkan karena seluruh siswa aktif dalam menentukan penyelesaian masalah. Yang kedua, asumsi kami dulu bahwa matematika itu sangat kami takuti. Suka ternyata terbalik fakta bahwa matematika itu sangat menyenangkan jika kita memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Yang terakhir adalah model pembelajaran inquiry terbimbing hari ini merupakan model yang cocok untuk diterapkan pada materi matematika. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih teman-teman buat pembelajaran materi. 1. Bapak ingatkan untuk materi kita berikutnya yaitu masih perkalian matriks, tetapi yang berhubungan dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Nanti pengerjaannya itu melalui pemodelan matematika, ya. Menguji materi kita hari ini, apakah sudah dipahami atau belum, sudah ditelah dengan benar konsep yang sudah disampaikan tadi, maka akan Bapak buat kuis. Kita tadi di awal kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Tentunya di penutup ini kita wajib mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya kepada kita yang telah meridhoi kita sehingga kegiatan kita hari ini bisa berjalan sesuai yang dikehendakinya di atas, ya. Kita minta kesediaan salah satu temanmu yang membawa kita dalam doa. Siapa? Tanpa Bapak tunjuk, si Rizka, ya. Ya, silakan Rizka bawa kita dalam doa. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, dan kami bersyukur kepada-Mu atas berkat dan pertolongan-Mu kepada kami semua. Dimana pada hari ini sejak awal pertengahan hingga sebentar lagi kami akan mengakhiri melalui nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Bapak ingatkan tetap semangat untuk belajar, dan Bapak akhiri, Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi.